Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMA Negeri 1 Gadirejo dari kelas 12 IPS. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pendamping yaitu Bapak Farhan Hadid SPD. Kami terdiri dari dua anggota kelompok yang sama-sama memenuhi tugas dengan judul materi pemberdayaan komunitas di masyarakat. Sebelum kami masuk pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, atas nama Vina Tata Rahmadani dengan NIS 11969. Dan yang kedua yaitu Ivoni Nurlaila dengan NIS 11972. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul pemberdayaan komunitas di masyarakat. Latar belakang. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintahan, tetapi juga stakeholder lain seperti non-government organization atau disingkat dengan NGO, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa sendiri. Salah satu masyarakat yang ada di Desa Kalangrejo, Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, bernama Rina berusia 38 tahun, saat ini bekerja di UMKM sebagai salah satu karyawan yang diberdayakan. Sudah sekitar 1 bulan lebih Ibu Rina di UMKM milik Bapak Tri Junaldi. Usaha UMKM ini berupa usaha industri kelanting yang dimana karyawannya adalah warga sekitar. Terdapat 10 karyawan yang mendapatkan tugas masing-masing dalam industri kelanting ini, salah satunya Ibu Rina. Ada 7 siklus dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu siklus 1. Keinginan untuk berubah. Awalnya mengapa Ibu Rina memilih bekerja di industri kelanting milik Bapak Junaldi? Karena dia berpikir dalam bekerja di sana dia dapat menambah pemasukan ekonomi yang awal hasilnya sedikit sekarang menjadi bertambah, dan dia juga dapat bisa membeli sesuatu dengan uang yang dia hasilkan. Siklus 2. Melepaskan halangan-halangan. Ibu Rina mengaku bahwa dia tidak ada kendala tersendiri dalam bekerja, entah dalam diri sendiri ataupun dari luar. Siklus 3. Rasa memiliki bertambah. Setelah dirasa baik dalam bekerja, Ibu Rina merasa memiliki hasil sendiri dalam menjalankan pekerjaannya dan dia mampu mencukupi sebagian kebutuhan dirinya dan keluarganya. Siklus 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Dalam pekerjaannya sendiri, Ibu Rina berperan sebagai pembentuk kelanting milik Bapak Junaldi. Sebelumnya dia bisa bertanggung jawab dalam hal lain seperti mengupas singkong, membuat adonan, dan juga menggoreng kelanting. Siklus 5. Pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Dalam bekerja di usaha kelanting tersebut, Ibu Rina sudah dapat mencapai hasil yang Ibu Rina inginkan, dan hasil yang ia dapatkan saat bekerja itu mampu membuatnya merasa cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Siklus 6. Perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Ibu Rina sendiri merasa dirinya sudah lebih baik dalam melakukan pekerjaan yang selama ini dia kerjakan. Siklus 7. Siklus yang terakhir yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Dalam tahap ini, Ibu Rina mengaku bahwa dirinya sendiri sudah memiliki keinginan untuk membuat usaha sendiri. Tahap pembahasan. Bapak Junaldi memfokuskan pada usaha rumahan yang dimana para karyawan merupakan warga sekitar. Terdapat 10 karyawan yang masih mempunyai tanggung jawab sendiri. Contohnya dalam pembentukan kelanting, terdapat 3 orang karyawan atau lebih karena dalam pembentukan kelanting, Bapak Junaldi sendiri membolehkan karyawannya membawa pulang adonan kelanting, lalu membentuknya di rumah, dan juga terkadang Bapak Junaldi sendiri yang mengantarkan adonan kelanting ke rumah karyawannya. Setelah menyelesaikan pembentukan kelanting di rumah karyawan tersebut, karyawan itu kemudian mengumpulkan kelanting yang sudah dibentuk di rumah Bapak Junaldi. Kemudian kelanting akan masuk dalam proses penjemuran dan penggorengan. Ada 5 tahapan dalam strategi.
yaitu 1. Pemungkinan, 2. Penguatan, 3. Pelindungan, 4. Penyokongan, dan 5. Pemeliharaan. Tahap 1. Pemungkinan. Dalam pekerjaan karyawannya, Bapak Junadi sendiri mengajarkan dengan baik dan hati-hati agar setiap karyawannya yang baru memulai pekerjaan dapat memahami dengan baik dan tidak membuat karyawannya merasa dirinya timbul rasa tidak percaya diri di pekerjaannya. 2. Penguatan. Bapak Junadi sendiri mengaku dalam penumbuhan peran dan tanggung jawab pada karyawannya. Dia melihat bagaimana karyawannya itu konsisten dalam pekerjaan yang mereka lakukan dan mereka harus mengerjakannya dengan teliti dan dibarengi oleh rasa tanggung jawab. Pelindungan. Dalam industri kelanting Bapak Junadi merasa dirinya senang karena semua karyawannya tidak ada yang saling iri satu sama lain dalam mencapai target atau tujuan masing-masing. 4. Penyokongan. Setelah memberikan pengarahan terhadap karyawan baru, Bapak Junadi tentu memberikan pengarahan kepada karyawan lama yang sudah dan mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya, yang nantinya akan masuk dalam siklus 5. Pemeliharaan. Dalam hal ini, Bapak Junadi sendiri mengaku bahwa dirinya tidak pernah melarang karyawannya untuk membangun usahanya sendiri. Masyarakat sekitar terhadap pemberdayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang melakukan wawancara dengan warga sekitar industri usaha kelanting milik Mas Junadi di Desa Karangrejo sebagai berikut. Maka pengembangan tempat usaha kelanting Mas Jun dari waktu ke waktu cenderung berkembang atau biasa saja? Ibu Okta selaku warga mengatakan bahwa usaha kelanting milik Mas Jun dari waktu ke waktu memang sudah berkembang, bahkan sekarang usahanya semakin baik. 2. Apakah ada dampak sosial bagi masyarakat sekitar terhadap hadirnya pemberdayaan itu sendiri? Ibu Okta mengatakan bahwa kadang-kadang kalau kelantingnya sedang produksi, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dari limbahnya tersebut dan mencemari lingkungan. 3. Harapan Anda untuk kedepannya terkait keberlangsungan usaha kelanting yang sudah ada di Desa Karangrejo. Ibu Okta berharap bahwa semoga kelanting Mas Jun bisa lebih sukses lagi ke depannya, bisa membuat usaha industri kelantingnya lebih besar lagi dan bersih upaya terhindar dari adanya pencemaran lingkungan. 4. Apakah Anda tertarik untuk mencoba membuat kelanting dan jikalau ada sudah ahli membuatnya, apakah Anda berwirausaha sendiri? Ibu Okta mengatakan bahwa untuk saat ini dirinya tidak ingin mencoba karena dirinya sudah mempunyai pekerjaan sendiri. Tetapi suatu saat nanti ia mengatakan bahwa mungkin dia bisa mencoba membuat kelanting dan mencoba memulai usaha. Kita bisa menyimpulkan dari industri Bapak T. Junadi yang ada di Desa Karangrejo, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, industri tersebut sudah menjadi usaha turun-temurun keluarga. Industri kelanting tersebut sudah baik dan pengolahannya serta pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Junadi sendiri, di mana sudah lumayan banyak warga sekitar yang bekerja di tempat produksi kelantingnya. Apalagi Bapak Junadi sudah mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan usahanya, sebab sudah ada minat dari karyawannya sendiri untuk membangun usaha. Dengan ini juga usaha Bapak Tri Junadi semakin berkembang pesat. Warga sekitar juga menjadi lebih merasa dibantu dengan adanya industri kelanting ini sebab mampu mengurangi pengangguran di desa mereka.